Halo Bre, selamat datang di channel X Motorride. Kali ini admin akan membahas tentang perbedaan dari mesin SOHC dan DOHC. Tapi sebelum itu admin ingin menjelaskan lebih dulu ya, karena banyak dari kalian ini tingkat pemahaman tentang mesin ini bisa dibilang kurang. Jadi jangan sampai orang lain mentertawai kalian karena hanya paham betot gas doang. Jadi jangan sampai bertanya begini, mesin 2 tak itu SOHC apa DOHC? Nah, ini pertanyaan konyol, tapi admin sudah sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Mesin motor itu tidak hanya SOHC dan DOHC, tapi ada OHV juga, mesin 2 tak yang khusus ya, bukan DOHC maupun SOHC. Karena SOHC dan DOHC sendiri adalah varian dari mesin OHC atau overhead camshaft. Ciri dari mesin overhead camshaft ini mempunyai camshaft ya yang berputar di kepalanya atau di bagian atasnya. Mesin jenis ini banyak digunakan atau umumnya ada di motor 4 tak, berapapun kubikasi mesinnya, berapapun jumlah silindernya. Agar kalian bisa memahami dengan baik, maka admin akan menampilkan gambar beserta keterangan tentang mesin OHC ini. Prinsip kerja dari mesin OHC ini termasuk SOHC ataupun DOHC sama saja, karena perbedaannya bukan dari proses kerjanya melainkan jumlah camshaft atau noken asnya. Prinsip kerja mesin OHC ini diawali dari gerak turun naiknya piston yang terhubung ke cross ankle atau crankshaft, atau bisa juga disebut crook as, dengan perantara connecting rod. Lalu crankshaft tadi atau crook as tadi akan merubahnya menjadi gerakan berputar. Kemudian pada proses selanjutnya, gerakan berputar dari crankshaft atau crook as tadi akan mengembalikan connecting rod beserta pistonnya kembali ke atas. Dan bersamaan dengan itu, si gerakan memutar dari crankshaft ini akan menggerakkan juga rantai keteng atau timing chain atau timing belt dengan perantara sprocket gear atau sprocket belt. Kemudian si timing chain atau timing belt ini yang menghubungkan crankshaft atau crook as dengan camshaft atau noken as di bagian kepala mesin akan ikut berputar dengan perbandingan 2:1. Maksudnya begini, jika si crankshaft atau crook as tadi berputar 2 kali, maka si noken as atau camshaft ini berputar 1 kali. Berputarnya camshaft ini berfungsi untuk membuka dan menutup katup saluran masuk atau intake manifold dan saluran buang atau exhaust manifold di ruang bakar. Tutup buka katup ini tidak secara langsung dilakukan oleh camshaft atau noken as, tapi melalui sebuah alat atau part ya yang dinamakan cam atau cam, berbentuk lonjong dan menempel di camshaft yang juga ikut berputar. Si cam ini bentuknya lonjong, dan jika si ujung lonjongnya atau ujung yang beruncingnya menyentuh valve atau katup, maka si valve atau katup atau klep itu akan menutup. Maaf, maksud admin bukan tertutup tapi tertekan, hingga menyebabkan si saluran masuk atau saluran buang terbuka. Lalu jika si cam yang bagian lonjongnya sudah melewatinya, maka katup atau valve itu akan terbuka dan menutup saluran masuk dan keluar atau saluran buang, dan begitu terus secara berulang-ulang. Kemudian pada proses yang terakhir, energi dari pembakaran akan menggerakkan piston turun, lalu akan dikembalikan atau dinaikkan oleh crankshaft atau crook as yang berputar. Kemudian bersama dengan itu, si crankshaft yang berputar ini akan kembali ke langkah 1, yaitu menggerakkan timing chain atau timing belt kembali, dan prosesnya seterusnya seperti itu secara berulang-ulang. Nah ombre, begitulah prinsip kerja dari mesin OHC ini. Jadi jika kalian ingin memahami tentang SOHC dan DOHC, maka kalian harus memahami dengan benar-benar prinsip dasar proses kerja dari mesin OHC. Sekarang admin akan menjelaskan tentang mesin SOHC. Sesuai namanya, SOHC adalah singkatan dari Single Overhead Camshaft. Jadi camshaft atau noken asnya hanya satu saja, tapi diberi tugas untuk membuka dan menutup katup dari saluran masuk dan buang secara bersamaan. Bukan bersamaan sih, tapi bergiliran. Nah, si
camshaft yang satu ini dipasangkan dua atau memiliki dua cam yang ikut berputar untuk membuka tutup katup atau klep tadi. Si cam yang berbentuk lonjong ini dibantu oleh alat seperti berbentuk tuas yang dinamakan rocker arm. Jadi si rocker arm ini tugasnya adalah menghubungkan si cam dengan katup atau valve. Jadi si cam ini tidak secara langsung bersentuhan dengan katup jika pada mesin SOHC. Untuk mesin DOHC ini kalian pasti sudah bisa menebaknya lah, berarti double overhead camshaft. Admin sudah bilang perbedaannya antara SOHC dan DOHC adalah pada jumlah camshaftnya atau noken asnya. Jika pada SOHC tadi yang sudah dijelaskan berjumlah satu saja, di DOHC ini berjumlah dua, yang masing-masingnya bertugas khusus. Satu noken as atau camshaft bertugas untuk membuka dan menutup katup intake manifold atau saluran masuk campuran udara dan bensin. Yang satunya bertugas membuka dan menutup katup saluran buang atau exhaust hasil pembakaran. Satu camshaftnya ini mempunyai dua cam yang sama fungsinya, yaitu untuk menutup dan membuka katup. Tapi pada mesin DOHC ini dasarnya sudah mempunyai 4 klep, 2 klep untuk saluran masuk dan 2 klep lainnya untuk 2 saluran buang. Dan perbedaan lainnya ada di cara bersentuhan cam dengan katup. Ya kalian tahulah, tadi sudah menjelaskan bahwa proses ini dibantu oleh alat yang dinamakan rocker arm pada mesin SOHC. Tapi di DOHC ini tidak menggunakan rocker arm, jadi si cam secara langsung bersentuhan dengan katup. Selain itu, jika noken as atau camshaftnya 2, berarti sprocket gearnya juga 2. Juga rantai keteng atau timing chainnya juga lebih panjang, karena harus menghubungkan putaran crankshaft atau kruk as tadi ke 2 noken as atau camshaft. Nah, itu tadi yang Arvin jelaskan adalah perbedaan secara fisik dan alur kerjanya. Sekarang Arvin akan lanjut tentang perbedaan performanya, juga kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan. Mesin SOHC ini lebih sederhana dari mesin DOHC. Dari jumlah katup yang hanya 2, berarti menandakan bahwa masuknya campuran BBM atau bensin dan udara ke ruang bakar lebih efisien atau lebih sedikit, juga lebih padat. Hal ini akan berdampak pada putaran bawah atau torsi yang baik, tapi kurang baik untuk putaran atas atau power, karena power membutuhkan asupan bensin dan udara yang lebih banyak. Kemudian dari jumlah noken as atau camshaft yang hanya satu saja dengan tugas ganda itu cukup berat. Hal ini mengakibatkan proses keluar masuknya bahan bakar, bensin dan hasil pembakaran itu tidak optimal. Juga adanya alat bantu rocker arm akan membuat suara dan getaran mesin terasa lebih kasar. Jadi si mesin SOHC ini karakteristiknya begini, dia memiliki kelebihan irit dalam konsumsi bahan bakar. Torsi atau putaran bawah juga sangat baik, jadi cocok ya untuk stop and go dan digunakan untuk harian. Kemudian karena mesinnya lebih sederhana, jadi biaya perawatan atau maintenance cenderung lebih rendah atau murah. Mekanismenya juga lebih sederhana, jadi lebih mudah untuk di-upgrade, tidak terlalu memusingkan mekanik. Dan bobot dari mesin ini cukup ringan ya jika dibandingkan DOHC, jadi akan mempengaruhi berat dari motor secara keseluruhan. Tapi si mesin SOHC ini punya kekurangan. Yang terasa jelas adalah performa di putaran atas atau tenaganya, karena si tenaga ini membutuhkan asupan campuran bahan bakar dan udara yang melimpah untuk atau agar besar tidak didapatkan di SOHC, karena untuk pasokan dari bahan bakar dan campuran udaranya itu sedikit-sedikit, tidak seperti di DOHC yang melimpah. Lalu kemudian karena hanya menggunakan satu camshaft saja, jadi kerjanya tidak optimal dan bebannya terlalu berat. Jadi RPM mesin ini tidak optimal atau tidak sebesar dari mesin DOHC. Napasnya pendek lah ya, tidak sepanjang mesin DOHC. Ya pokoknya mesin SOHC ini dia torsinya lebih mudah dicapai dan irit BBM, sehingga cocok untuk motor harian. Tapi punya masalah dalam raihan top speed dan putaran RPM yang berdampak pada tenaganya yang cenderung loyo. Bagi yang belum paham tentang bedanya torsi dan tenaga atau power, maka bisa lihat atau tonton konten admin lainnya yang membahas khusus tentang perbedaan power atau tenaga dan torsi.
karena suka banyak yang salah paham. Ketika dalam posisi diam, tuas gasnya diputar dan terasa menjambak, langsung ngacir. Disangkanya tenaga motor itu besar, padahal itu bukan tenaga tapi torsi atau putaran bawah. Kembali ke pembahasan tentang mesin DOHC. DOHC ini mesin yang diciptakan untuk kecepatan. Kenapa Armin berpendapat seperti itu? Karena dengan memiliki dua camshaft atau noken as serta 4 katup, 2 katupnya masuk dan 2 katup keluar, itu akan mengakibatkan suplai bahan bakar dan campuran udara masuk secara melimpah, juga diproses dengan optimal karena ada dua noken as tadi yang bekerja secara khusus, berkonsentrasi pada hanya masuk atau keluar saja. Dengan demikian bisa disimpulkan ya, jadi motor dengan mesin DOHC ini umumnya memiliki kelebihan di kemampuan mesin yang lebih responsif di putaran atasnya atau powernya, tenaganya. Lalu napasnya terasa lebih panjang karena RPM-nya berputar lebih tinggi dari mesin SOHC jika dibandingkan. Mesinnya ini mengeluarkan tenaga yang cenderung stabil. Lalu dalam mencapai kecepatan puncak atau untuk top speed ya, si mesin DOHC ini jauh lebih baik dari mesin SOHC. Kemudian suara dan getarannya juga terasa sangat halus, beda dengan mesin SOHC yang cenderung kasar. Tapi mesin DOHC ini juga mempunyai kekurangan. Yang paling terasa adalah boros dalam konsumsi bahan bakar. Kemudian performa atau putaran bawahnya dalam hal torsi itu terasa loyo atau lemot karena penggunaan katup yang lebih banyak, juga pernya lebih keras ya, yang digunakan maksudnya untuk mencapai kecepatan tinggi, berakibat membutuhkan banyak atau lebih banyak daya untuk menyelesaikan siklus powernya yang terdiri dari hisap, kompresi, ledak, dan buang. Pada torsi juga, mesin DOHC ini cenderung meraih puncaknya pada putaran RPM mesin yang lebih tinggi. Contohnya jika misalnya mesin SOHC ini memperoleh torsi puncaknya ini misalnya loh ya, katakanlah 15 Nm di 8500 RPM. Sedangkan pada mesin SOHC 15 Nm itu bisa diraih hanya dengan putaran mesin 5000 RPM saja misalnya. Pada biaya perawatannya juga cenderung lebih mahal karena konstruksi mesin dari DOHC ini lebih rumit jika dibandingkan SOHC. Kemudian bobotnya juga cukup berat sehingga mempengaruhi bobot keseluruhan dari motor. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Armin tadi, berarti lebih bagus mesin DOHC pada urusan kecepatan. Tapi untuk masalah keiritan, untuk harian, itu lebih baik mesin SOHC. Pada kenyataannya mesin SOHC ini sebagian orang ya menganggapnya lemotnya keterlaluan, makanya dikembangkanlah mesin SOHC ini yang tadinya hanya terdiri dari 2 klep akhirnya berubah menjadi 4 klep, bahkan disematkan teknologi variable valve timing atau variable valve actuation atau VVA. Mungkin kalian sering mendapatkan ya motor dengan atau yang masih menggunakan mesin SOHC 2 katup ini ada di jalanan. Misalnya Yamaha Bison, Honda CB 150 Versa, PCX 150, ADP 150, Vario 150, bahkan motor yang ber-cc besar seperti Suzuki Inazuma yang mempunyai kubikasi mesin 250 cc dan 2 silinder. Juga motor lainnya yang diproduksi di tahun-tahun tua. Pada pengembangan pertamanya mesin SOHC ini berubah menjadi 4 katup yang menyamai jumlah katup dari mesin DOHC, tapi tetap hanya digerakkan oleh satu camshaft saja. Sedangkan untuk tutup bukanya, si rocker arm dimodifikasi menjadi bercabang. Jadi satu sentuhan dari cam akan menutup buka 2 katup atau klep sekaligus, baik itu untuk intake manifold maupun exhaust manifold. Penambahan katup ini mengakibatkan atau menyebabkan akumulasi dari bahan bakar dan campuran udara yang masuk bertambah, sehingga bisa mulai menyamai atau mengimbangi mesin DOHC pada segi performanya. Tapi ada konsekuensinya, akibat rocker arm yang bercabang menjadikan mesin lebih kasar dan berisi. Lalu pada sisi konsumsi BBM menjadi lebih boros. Tenaga memang naik dengan signifikan, memang bisa dikatakan mulai bersaing dengan DOHC, tapi tetap saja kalah karena masih tetap digerakkan oleh satu camshaft untuk jalur tutup bukanya katup atau valve atau klep.
Untuk RPM puncak yang diraih juga masih belum sedikit pun menyamai dari mesin DOHC. Beberapa contoh motor yang sudah menggunakan mesin SOHC 4 katup diantaranya adalah Yamaha Vixion 150, Yamaha Saber, Yamaha MX King, Bajaj Pulsar 200 NS, Vario 160, PCX 160, ADP 160, hingga Suzuki Gixxer 250 SF dan juga motor lainnya. Lalu kemudian pengembangan yang kedua yaitu VVA atau Variable Valve Actuation. Ini mungkin banyak membahas Yamaha ya, karena memang hanya motor-motor Yamaha yang menerapkan teknologi ini. Admin perkirakan Yamaha mengembangkan teknologi ini karena motor-motornya memang kalah bersaing dengan mesin DOHC. Karena umumnya motor-motor Yamaha ini masih menggunakan mesin SOHC. Alasannya ya entah malas mengembangkan atau mempertahankan keiritannya. Kunci dari VVA ini hanya ada dua, yaitu pada cam juga pada ECU. Untuk cam, admin akan menjelaskannya begini ya. Cam ini sebenarnya ada dua bentuk, yang lonjong cenderung beruncing, juga yang lonjong cenderung membulat. Yang pertama yang lonjong cenderung beruncing ini akan bersentuhan ujungnya dengan rocker arm dengan durasi waktu yang singkat, jadi tutup bukanya juga singkat. Sedangkan yang ujungnya lonjong atau lonjong membulat itu akan bersentuhan durasinya lebih lama dengan rocker arm. Hal ini mengakibatkan katup terbuka lebih lama, jadi masuknya bensin atau bahan bakar dan campuran darah lebih melimpah. Jadi teknologi VVA ini memanfaatkan kedua cam tadi, khusus pada intake manifold atau saluran masuk. Mesin VVA ini menggunakan keduanya, di mana yang bentuknya agak beruncing itu digunakan untuk RPM bawah hingga menengah, sedangkan yang lonjong agak membulat digunakan untuk RPM menengah hingga atas. Jadi ketika mesin motor berada di RPM menengah akan menggunakan cam yang lebih membulat agar pasokan bahan bakar dan campuran udara masuk lebih melimpah. Dan yang mengatur pertukaran cam tadi adalah ECU atau Electronic Control Unit. Jadi memang teknologi VVA ini boleh admin bilang sih ide bagus Yamaha yang pantas diberi apresiasi. Karena jika pada putaran bawah mesin menggunakan cam yang beruncing berarti untuk mempertahankan keiritannya, sedangkan pada putaran menengah ke atas dia otomatis meningkatkan tenaganya dengan lebih banyak memasukkan campuran udara dan bahan bakar. Jadi tenaga di putaran atasnya akan sangat besar dan bisa mengimbangi motor yang bermesin DOHC. Motor yang menggunakan mesin SOHC VVA ini diantaranya adalah Yamaha YZF R15, MT15, Vixion R, Aerox 155, NMAX 155, WR 155R, dan motor Yamaha lainnya. Teknologi ini sukses ya untuk membuat motor-motor Yamaha bersaing dengan motor-motor yang bermesin DOHC di ajang kompetitif. Tapi sejauh ini sih masih di kelas 150 cc, entah jika diterapkan di kelas yang lebih besar. Karena bagaimanapun secanggih apapun upgrade-nya, SOHC masih tetap SOHC yang memiliki karakter SOHC. Berbeda dengan mesin DOHC yang terlahir diperuntukkan untuk motor yang berkecepatan tinggi atau motor sport. Sebagai contoh misalnya Honda CB 150R, CBR 150R, Suzuki GSX-R 150, Suzuki Satria F150, Honda Sonic 150, Kawasaki KLX 150, Kawasaki Ninja 250 Fi, Yamaha R25, CBR 250RR, Kawasaki ZX 25R, dan motor sport lainnya. Nah, begitu saja penjelasan admin tentang perbedaan dari SOHC dan DOHC. Admin berharap kalian semua mengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada masukan dan bahan diskusi, silahkan isi komentar. Jika konten ini dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati di jalanan, utamakan keselamatan kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.